Semeton, saya mau sampaikan ke Semeton bahwa para dewa sudah turun dari langit ke samudra. Ya, ada 11 tingkatan para dewa. Manusia harus mengantarkan dewa yang membantu goyangannya. Ini akan terjadi matahari terbit dari barat menuju ke timur. Dari tahun 2016 saya sudah pernah menyampaikan, tapi Semeton kan nyinyirin, menyerbu semuanya. Akan terjadi kegelapan, akan terjadi badai matahari, akan terjadi matahari akan terbit dari barat, itu saya pernah. Langsung kan Semeton nyinyir apa yang Semeton bilang, Semeton katakan habis gelap terbitlah terang gitu Semeton. Terus Semeton mengatakan Saden mungkin balian kali pengikut kan itu Semeton. Siapa yang balian? Saya nggak balian. Saya hanya utusan alam semesta membangkitkan 11 tingkatan para dewa untuk mengantarkan dewa dari langit menuju ke Sang Hyang Widi, ke Siwoloko. Itu ya, nggak ada lebih. Sekarang ini sudah diteliti oleh, ikan naik, sudah diteliti oleh NASA. Ini sudah diteliti oleh NASA bahwa akan suatu saat akan terjadi matahari terbit dari barat. Nah inilah dari membangkitkan, membangun pura 11 tingkatan para dewa ini. Supaya kejadian ini tidak parah dan Semeton masih selamat. Yang suka nyinyir, yang suka selingkuh, yang suka ngelengit, memaling, ngerebut usaha orang, biar masih bisa selamat sampai akhir hayatnya. Tuh. Nanti desa tergantung sampai jauh mana bisa mengantarkan 11 tingkatan apa. Kapan itu terjadi? Nah sekarang saya beritahu semua. Sekarang kan sudah turun, yaitu dewa dari langit yang paling tinggi tingkatannya yang disebut dengan namo. Gimana cara membuktikan itu? Para dewa yang berada di tingkatan paling tinggi langit. Sementara kan kalau malam kelihatan sinar-sinar itulah sinar suci Tuhan. Nah itu percikannya miliaran jumlahnya. Turun jadi COVID. Nah, Mas Semeton tahu. Banyak orang mati kena COVID. Itulah ular Platung. Karena kecepatan beliau berada di 5 dimensi. Lebih cepat dari cahaya kecepatannya. Cita 1000 kali lipat dari kecepatan cahaya. Kecepatannya berada di langit dan berada di kuburan. Nah itulah namo. Setelah itu, sekarang pada akhir Desember ini beliau sudah turun, yaitu tingkatan kedua dari langit yang disebut dengan Teriat, yaitu dewa hujan. Beliau lah menguasai beliau lah dewa hujan, yaitu Teriat. Itulah Betara Jalapati, itulah Betara Purna, karena beliau menguasai samudra. Beliau lah menguasai hukum alam semesta. Biar Semeton tahu. Nah begitu beliau turun dari langit menuju ke samudra lewat tingkatan 11 tingkatan atma nomor 2 yaitu Teriat. Teriat ada ular. Ular berserakan di luar bumi ini berupa energi. Nah inilah yang samrak kalau dia jatuh ke bumi jadi namitis dan dia binatang. Kalau dia masuk ke tubuh manusia bisa disucikan dari tubuh manusia lewat telapak kakinya. Dia jadi energi, berarti tingkatan dewa yang dari langit yang turun menuju ke samudra itu, manusia bisa menyangranya akan turun menjadi energi dalam tubuh melewat masuk telapak kaki manusia. Di telapak kaki manusia itu ada miliaran jumlahnya titik-titik saraf yang ada di telapak kakinya manusia. Nah di sanalah masuk energi Teriat, energi ular, energi Jalapati. Beliau lah ular berkepala ular dan berbadan buaya. Anak buah itu semua ular. Dalam tubuh manusia itulah urat saraf. Di dalam para roh itulah biksu. Itulah Buddha. Di dalam tubuh ini dikuasai oleh urat saraf. Banyak kita menyambut agama Buddha. Buddha lah yang memberikan kekuatan dalam seluruh tubuh ini yaitu urat saraf.
Buddha tanpa Siwa tidak memiliki kecerdasan. Siwa tanpa Buddha tidak memiliki kekuatan. Nah disinilah setelah turunnya Ida Bathara Jalapati, Ida Bathara Teriat menuju ke 11 tingkatan para dewa, dia baru turun nomor 2. Begitu dia turun nomor 3, beliau adalah Bathara Dua Tegal Panasar, kepala kambing begitu. Buaya. Nah inilah hujan angin puting beliung, hujan tanah berperang macam-macam, hati-hati bahwa sekaranglah banyaknya ular berserakan dan buaya. Inilah kalau manusia tidak bisa menyeimbanginya, manusia tidak bisa memparipurna. Disinilah kita membantu biar manusia selamat. Dari sinilah kita seimbangkan dewa-dewa roh manusia itu yang turun di langit, supaya masuk ke tubuh manusia tidak membahayakan manusia dan buminya. Nah itulah tujuan kita, itulah yang dititahkan oleh alam semesta untuk membangkitkan, membangun pura 11 tingkatan para dewa. Nah ini setelah masuk ke Catuspata, setelah beliau masuk ke Brahma Caturmuka, disinilah penunggalan dasa aksara. Nah berat ini. Disinilah penunggalan dasa aksara setelah masuk ke tingkatan 4 Caturmuka itu. Kangin sang bantang angking nang mang sing wangyang, kangin Bathara Iswara, keluar Bathara Brahma, kau Bathara Mahadewa, kaja Bathara Wisnu, bucu kaja kangin Bathara Samu, bucu keluar kangin Bathara Mahesasura, bucu keluar kau Bathara Rudra, bucu kaja kau Ida Bathara Sangkara, di tengah-tengah Bathara Siwa. Nah ini dah akan mualinya sang bantang aing namang sang wangya, yaitu aksara sucinya manusia ini, 10 aksara sucinya bumi. Kalau ini tidak bisa ditunggalkan, inilah akan terjadi perang saudara, perang nuklir, matahari terbalik, kegelapan, orang lupa sama anak, lupa sama istri, lupa sama semuanya, akan saling bunuh, manusia cepat emosi, manusia akan sulit cari makanan, semua susah, penyakit datang. Itulah yang terjadi. Inilah terbitnya matahari dari barat ke timur. Setelah Ida Bathara langit nyampe di Caturmuka, itu tak beritahu. Ini bukan ramalan, ini instruksi biar semeton waspada, biar semeton mulat serila. Jangankan semeton peduli, semeton gak nyinyir aja bersyukur. Jangan semeton ikut membuat keselamatan, wong semeton tidak berbuat, dia sudah bersyukur. Nah inilah yang terjadi, terbitnya matahari dari barat menuju ke timur. Suksma.